Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kami, channel video pembelajaran untuk menjelaskan tema 7 subtema 2 pembelajaran 4 kelas 6 halaman 83 sampai dengan 90. Materinya adalah buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2018, dan ini adalah panduan bagi orang tua siswa. Namun sebelum mulai, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu melaksanakan disiplin protokoler kesehatan, dan juga untuk senantiasa membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat. Baik dimulai dari rumah ke lingkungan sampai dengan ke lingkungan sekitar kita. Baik Anda dan Bunda sekalian, ini tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh anak-anak kita. Satu, melalui kegiatan mengamati, anak kita mampu menjelaskan cara-cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas dengan benar. Ini yang kedua, ketiga, dan keempat. Ini adalah tujuan pembelajaran yang harus dipahami dan dimengerti oleh anak-anak kita. Di awal halaman dibuka prolog oleh seseorang. Sudin akan mengikuti lomba pidato. Nah, dia mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Nah, mengapa Sudin harus mengenakan pakaian yang nyaman? Ini jawabannya. Nah, silakan di kolom ayo membaca, baca bacaan yang berjudul cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kita baca satu paragraf. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Nah, pada masa ini produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Nah, aktifnya kedua kelenjar ini, yaitu minyak dan kelenjar keringat, dapat mengakibatkan tumbuhnya jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Nah, oleh karena itu, di awal slide ini, di pembelajaran sebelumnya dibahas bahwa anak yang memasuki masa pubertas harus pandai menjaga kesehatan dan kebersihan tubuhnya. Mari bantu oleh Yanda dan Bunda sekalian agar anak-anak kita dapat menjaga kebersihan tubuhnya di masa pubertas. Mari kita bimbing ya. Kalau anak perempuan silakan bimbing sama Bunda. Kalau anak laki-laki silakan bimbing sama Yanda, atau jika keduanya bisa melaksanakan, misalkan, tapi kenyataannya kalau anak perempuan itu lebih dekatnya ke ibu ya, makanya silakan Bunda bimbing agar anak perempuan kita dapat menjaga kebersihan di masa pubertas. Nah, ini yang kedua, cara menjaga kebersihannya, bilaslah setiap kali habis buang kecil, nah dan seterusnya. Silakan dibaca dengan baik dan benar. Di kolom ayo berkreasi pada pembelajaran 2, nah anak kita dan kelompoknya telah menuliskan rencana karya berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Waktu itu kalau tidak salah dalam bentuk memilih, mau poster silahkan, mau buklet silahkan. Nah itu ya. Nah sekarang kita ikuti pidato yang dilaksanakan oleh Sudin dalam lomba pidatonya. Ini adalah naskahnya. Ya, ayo baca. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan. Lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Nah, menurut saya persatuan itu sangat penting. Karena dengan bersatu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan pula, kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Demikian salah satu isi dari pidato Sudin. Sudin berpidato dengan berapi-api ya, menyampaikan pesannya melalui pidato. Ini pidato selanjutnya, silakan dibaca dengan baik dan benar. Dan di kolom ayo menulis. Nah, anak kita mengisi instrumen penilaian pidato Sudin. Apakah pidato Sudin, teks pidatonya memiliki bagian pembuka? Jika ada, maka checklist di kolom ada. Jika tidak ada, maka checklist di kolom tidak ada. Namun, sudah saya beri contoh, ini referensi, silakan dikaji kembali, sesuaikan dengan instrumen penilaiannya. Nah, ternyata Sudin ini sudah memenuhi unsur-unsur pidato yang 8 ini. Nah, di sini. Lalu setelah menceklis unsur-unsur pidato Sudin tadi, maka simpulkan di kolom ini. Karena tadi
unsur-unsur pidato dapat dipenuhi oleh Sudin, maka kesimpulannya Sudin telah melaksanakan pidato dengan sangat baik. Ya, mohon maaf ini ketikannya tidak teredit. Karena dalam naskah pidatonya Sudin sudah memuat unsur-unsur penting dalam berpidato. Juga telah menggunakan kata-kata baku dengan baik dan benar sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan, dan PUEB, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Itu contoh kesimpulannya. Berikutnya, ayo membaca kerjasama bidang sosial budaya negara ASEAN, ada mengelola dampak sosial dan integrasi ekonomi, ada membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi, meningkatkan perlindungan lingkungan, memperkuat dasar bagi ikatan sosial kawasan ASEAN, dan seterusnya. Salam literasi. Kemudian setelah itu, maka cari di kelompokmu informasi mengenai tahun dan tempat penyelenggaraan SEA Games, mulai SEA Games 1 hingga 5 penyelenggaraan SEA Games terakhir. Ini contohnya. Ini yang ke-1 tahun 1959 di mana di Thailand, ibu kota Thailand Bangkok. Ini yang ke-25 tahun 2009 di mana di negara Laos, ibu kotanya Vientiane, dan seterusnya hingga yang terakhir kemarin tahun 2019 yang ke-30 diselenggarakan di Filipina, ibu kotanya tentu saja Manila. Demikian Yanda dan Bunda sekalian, video penjelasan singkat tema 7 September 2 pembelajaran 4 mudah-mudahan berguna, bermanfaat, dan dapat membantu meringankan beban Yanda dan Bunda sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Salam sehat, salam tangguh.